Selamat datang di Alur Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan generasi Z ditinjau dari keinginan mereka untuk bekerja. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian mengklik tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video update terbaru dari Alur Channel. Banyak hal yang menarik dibahas di generasi zaman ini. Terkhususnya sudah banyak juga konten video, tulisan, dan esai yang membahas mengenai generasi Z. Baik itu dari segi mental psikolog, tren masa kini, dan gaya hidup mereka. Akan tetapi alangkah baiknya juga jika kita membahas mengenai nasib mereka untuk bekerja. Apakah generasi Z masih berminat menjadi PNS? Atau mereka terhasut dengan tren bekerja di startup? Atau kerennya menjadi seorang pengusaha? Kita akan bahas minat generasi Z menjadi PNS. Sebenarnya saya sempat kepikiran, tapi setelah dipikir-pikir lagi, jadi pegawai negeri, saya mungkin juga pengen kuliah lagi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai generasi Z untuk minat mereka untuk bekerja, alangkah baiknya kita kenal dulu karakteristik generasi Z agar kita mampu memahaminya. Generasi Z adalah mereka yang lahir dari tahun 1996 hingga tahun 2012. Ini adalah generasi yang tumbuh seiring dengan dunia yang semakin canggih akan digital. Serta anak generasi ini mengenal gadget sejak mereka berumur 10 tahun atau setaralah dengan anak-anak yang duduk di bangku SD. Nah, generasi ini memiliki kelebihan menggunakan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Adapun ciri atau dari generasi ini yakni yang pertama, mampu belajar lebih cepat. Dimana karena anak generasi Z ini lahir seiring dengan perkembangan teknologi sehingga mereka mampu mendapatkan informasi dengan mudah. Faktanya bisa kita lihat perkembangan dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu itu berita-berita hoax sulit untuk menyebar, sedangkan sekarang itu sangat mudah. Yang kedua, suka berkomunikasi secara dunia maya. Hal ini menyebabkan anak generasi Z lebih suka menghabiskan waktu mereka di dunia maya karena mereka merasa nyaman dibandingkan dengan dunia di sekitarnya, yakni dunia yang asli. Yang ketiga, suka mengumbar privasi. Dia posting non-stop di Facebook. Ngedipin mata jadi makan kerupuk aja legend banget deh. Luar biasa. Faktanya, anak-anak generasi zaman Z ini suka menyebarluaskan apa yang mereka rasakan di sosial media. Sedikit-sedikit update story, PDKT atau sakit hati, update story langsung. Nunggu guru selfie dulu, ganteng dikit cekrek, ganteng banyak cekrek, ganteng banget cekrek upload. Yang keempat, mahir dalam hal teknologi dikarenakan generasi ini memperoleh informasi yang lebih cepat sehingga mereka mahir di bidang yang diminati. Semisal untuk belajar musik, mereka tidak perlu mengikuti kelas musik lagi, mereka bisa belajar melalui sosial media sesuai dengan pemahaman yang mereka inginkan. Nah, seiring berkembangnya teknologi, ada hal yang membuat anak generasi Z teriming-iming bekerja di dunia startup. Hal ini disebabkan banyaknya pengguna sosial media yang bekerja di startup sering mengumbar atau memperlihatkan aktivitas kerja mereka di kantornya yang lebih nyaman, rileks, dan ruangannya bernuansa Instagramable. Hal ini diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh Chief Economic C kepada anak muda di Indonesia, yang merupakan perusahaan startup asal Singapura, dan hasilnya 24,4% lebih banyak anak muda berkeinginan menjadi wirausahaan dan PNS sebanyak 17,1%. Tapi survei ini dilakukan pada tahun 2018, waktu masih banyak kalangan yang membahas 4.0, di mana anak muda dituntun melakukan inovasi pada dunia internet atau startup. Maksudnya yang online itu. Nah, apakah tren bekerja di startup mampu mengurangi minat generasi Z menjadi PNS? Ternyata minat generasi Z dari hasil yang dilakukan oleh tim Universitas Andalas pada tahun 2021 menemukan bahwa minat generasi Z menjadi PNS sebesar 27,66%.
dan menjadi pegawai badan usaha milik negara atau BUMN sebesar 27,57%. Jika dikalkulasikan antara PNS dan pegawai BUMN itu ada sekitar 55% generasi Z. Mereka berminat menjadi PNS. Selebihnya generasi Z memilih bekerja di multinasional atau perusahaan swasta, pebisnis, anggota TNI, dan polisi. Dalam riset ini juga ditemukan bahwa 76,58% responden mengaku memilih pekerjaan atas keinginan mereka sendiri. Dan 18,84% mengaku mendapat dorongan dari orang tua. Lalu, apa yang membuat generasi Z masih berminat menjadi PNS? Menurut salah seorang dosen psikolog pendidikan di Universitas Andalas, yang merupakan salah satu peneliti juga, yang bernama Meria Susanti, ia berpendapat, ternyata keamanan akan pekerjaan dan kepastian itu menjadi sesuatu yang penting juga bagi generasi Z. Minat generasi Z menjadi PNS masih mendominasi dikarenakan pemikiran keamanan pekerjaan serta dorongan orang tua yang memiliki pemahaman bahwasannya menjadi PNS kita memiliki keuntungan diantaranya kepastian gaji setiap bulan, kenaikan gaji setiap tahun, mendapatkan tunjangan anak dan istri, mendapatkan bonus gaji 13 setiap tahunnya, asuransi kesehatan, mendapatkan tunjangan hari tua, serta yang terakhir merupakan bonus besar nih, meyakinkan calon istri dan calon mertua tentunya. Keuntungan itulah yang menjadi pendorong 55% generasi Z ingin menjadi PNS. Meski demikian, persaingan dalam lapangan pekerjaan, khususnya menjadi PNS tidaklah mudah, sehingga untuk menjadi PNS perlu mempersiapkan diri dengan baik. Di sisi lain, generasi Z cenderung meminati pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas lokasi dan kenyamanan dan didukung perangkat teknologi yang canggih sehingga mempermudah pekerjaan. Tapi kalaupun tren menjadi PNS terus bertahan dan bahkan meningkat setiap tahunnya akan menjadi sebuah bom waktu nantinya bagi bangsa kita. Dikarenakan anak muda terus bergantung pada pemerintah dan akibatnya kehidupan layak bagi mereka adalah mengabdi menjadi PNS karena kejelasan gaji dan tunjangan hari tua. Sehingga ketersediaan lapangan kerja baru akan semakin menurun karena kurangnya generasi Z yang ingin menjadi berwirausaha. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat alur sekalian. Dan apa yang saya sampaikan belum tentu sebuah kebenaran. Tetaplah menggali sebuah informasi lebih detail dan kalian anggap percaya. Tetap like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di konten selanjutnya.